sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada kita sering diajarkan agar tidak menunda-nunda melakukan perbuatan baik yang bisa kita lakukan, khususnya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Hari ini kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Di mana kita menemukan bahwa sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus, Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas dan mendapati mertua Simon tengah berbaring karena sakit demam yang dia derita. Dan Yesus memulihkan mertua Simon tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa Yesus tidak menunda-nunda melakukan perbuatan baik yang sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh mertua Simon. Dan apa yang terjadi? Perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus melahirkan kebaikan pula. Sama seperti yang biasa kita dengar, bahwa kalau kita menaburkan kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan pada akhirnya. Pemulihan keadaan yang dilakukan oleh Yesus terhadap mertua Simon melahirkan pelayanan. Jadi pemulihan melahirkan pelayanan. Nah, di bagian berikutnya kita bisa temukan bahwa ada begitu banyak orang sakit dibawa kepada Yesus. Begitu juga dengan orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dan mengeluarkan setan dari mereka yang kerasukan sehingga mereka dibebaskan. Yesus tidak menunda-nunda melakukan perbuatan baik bagi mereka yang membutuhkannya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Yesus pada masa kini? Apakah kita juga sama seperti Yesus yang kita ikuti? Tidak pernah menunda-nunda melakukan perbuatan baik yang bisa kita lakukan, khususnya terhadap mereka yang sangat membutuhkan yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa pada zaman-zaman sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan, pertolongan, dan belas kasih dari orang-orang Kristen yang adalah pengikut Yesus. Nah, pada bagian berikutnya juga kita bisa renungkan, apakah kita juga sama seperti mertua Simon ketika Tuhan menyentuh hidupnya, ketika Tuhan sudah memulihkan keadaannya, melakukan kebaikan, yakni kebaikan yang dirasakannya, dia juga akhirnya melakukan kebaikan yang lain, yakni melayani Yesus dan melayani orang-orang yang ikut bersama dengan Yesus. Apakah kita juga yang sudah disentuh oleh Tuhan, yang sudah merasakan kebaikan dalam hidup kita, yakni kebaikan Tuhan dalam hidup kita, juga melahirkan kebaikan lewat diri kita, khususnya melayani di tengah-tengah keluarga, melayani dimanapun kita berada, di tempat kerja, terutama khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan dan belas kasih dari kita. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, dan karena itu kita juga dipanggil untuk melakukan kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Perbuatan baik yang dialami oleh mertua Simon melahirkan pelayanan. Bagaimana dengan kita?
apa yang lahir dari diri kita ketika perbuatan baik itu diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mengalami perbuatan baik dari Tuhan, belas kasih, kemurahan dan pertolongan dari Tuhan, berkat dan rahmat yang diberikan kepada kita, apa yang lahir dari diri kita? Apakah dari diri kita lahir pelayanan? Apakah dari kita lahir pertolongan? Apakah dari diri kita lahir penghiburan? Atau apa yang keluar dari diri kita ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup? Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, agar kita selalu dikuatkan, diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Sekian dan terima kasih, selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk kita semua. Walau ku tak dapat